Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta pada Senin pagi ini. Untuk mengetahui kebenarannya, kita telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Kautsar Prabowo. Bobi, selamat pagi. Apakah benar kabar bahwa Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno wafat pagi ini? Ya benar, Valerie dan juga pemirsa Metro TV, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno meninggal dunia pada Senin 2 Maret 2026 sekitar pukul 06.05 WIB, di mana ia meninggal di Rumah Sakit Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto. Dan saat ini berdasarkan pantauan kami di lapangan, sudah ada sejumlah pejabat dari TNI ataupun dari pemerintah yang sudah hadir, dan saat ini untuk jenazah dari Tri Sutrisno sudah berada di rumah duka RSPAD. Dan terkait dengan meninggalnya Tri ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi melalui pesan WhatsApp. Ia menyampaikan duka cita atas meninggalnya Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno pada hari ini. Dan ia telah memerintahkan jajarannya, baik dari Setnek, dari RSPAD, Garnisun, untuk memberi baik Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Dan berdasarkan informasi kami di lapangan ini, memang saat ini jenazah Tri Sutrisno sudah berada di rumah duka RSPAD dari sebelumnya dirawat di ruang ICU di RSPAD. Dan Tri Sutrisno ini sudah dirawat di RSPAD ini sejak tanggal 16 Februari, artinya sudah hampir 2 minggu. Tri Sutrisno sudah menjalani perawatan secara intensif di RSPAD ini. Dan nantinya jenazah akan diserahkan dari pihak rumah sakit kepada perwakilan keluarga. Dan saat ini di depan ruang duka RSPAD sudah ada satu mobil jenazah dari Garnisun, di mana mobil jenazah ini yang nantinya akan membawa jenazah Tri Sutrisno ke rumah duka di Jalan Purwakarta nomor 6 Menteng, Jakarta Pusat. Dan nantinya akan digelar prosesi pemakaman juga secara kenegaraan. Dan kami juga masih mendalami terkait kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan sejauh ini memang sudah ada informasi terkait dengan rencana kehadiran Wakil Presiden Gibran yang akan hadir ke rumah duka di Jalan Purwakarta nomor 6. Dan kita masih menantikan informasi lebih lanjut dari pihak RSPAD terkait dengan sudah berapa lama Wapres ini menjadi perawatan di RSPAD ini, begitu. Dan selain itu, saat ini terlihat juga ada di kaca Anda anak dari Sutrisno juga sudah berkoordinasi dengan sejumlah pegawai dari BPIP atau Badan Pengarah Ideologis Pancasila. Dan memang Tri Sutrisno ini selain jadi Wapres ke-6 juga saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP. Dan kemungkinan memang saat ini masih berkoordinasi dengan pihak keluarga, antara BPIP dengan pihak keluarga. Nantinya mungkin adanya prosesi pemakaman secara kenegaraan yang memang dibutuhkan koordinasi antara pihak negara yang diwakilkan oleh BPIP maupun dari Setnek juga. Dan nantinya bagaimana akan dimakamkan di Kalibata atau dimakamkan secara kekeluargaan seperti itu. Kami masih mendalami informasi tersebut, Valerie. Dan memang untuk kondisi di RSPAD juga ini sudah mulai berdatangan sejumlah pejabat tinggi TNI AD. Dan berdasarkan informasi yang kami himpun tadi pukul 08.25 sudah ada Menhan Syafri Samsudin, kemudian ada Menko Polkam Jamari Caniago, dan kemudian ada dan Pas Pampres Majen TNI Edwin Sumanta yang sudah berada di dalam ruang duka RSPAD Gatot Subroto ini. Dan saat ini juga sudah mulai berdatangan kembali sejumlah pejabat-pejabat tinggi baik dari TNI maupun dari Polri, begitu. Dan selain itu juga pengawasan di RSPAD juga cukup ketat, sudah ada dijaga oleh TNI dari protokol TNI, yaitu baik dan Pas Pampres juga hadir, dan juga ada dari Pas Pampres juga sudah menerjunkan sejumlah anggotanya untuk melakukan pengamanan di ruang RSPAD Gatot Subroto ini. Begitu, Valerie. Ya, Bobi, apakah Anda sudah mendapatkan informasi apa penyakit yang diderita oleh Tri Sutrisno? Ya, Valerie, emang untuk kepastian penyakitnya memang ini kami belum mendapatkan secara pasti. Emang
Tapi wakil presiden ke-6 ini memang sudah beberapa kali masuk ke rumah sakit begitu di usia 91 tahun ini begitu. Dan memang terkait dengan informasi kedukanya ini juga bukan kali pertama ini diinformasikan. Beliau ini sempat mendapatkan informasi atau kedukaan beberapa kali dari sejak tahun 2022, bahkan sudah ada informasi simpang siur terkait dengan kedukaan dari Wapres ke-6. Namun saat ini memang sudah dikonfirmasi oleh pihak negara melalui Mensesnek Prasetyo Hadi benar bahwa Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno meninggal dunia pada hari ini Senin 2 Maret 2026 begitu. Dan terkait dengan penyakitnya ini kami masih mendalami lebih lanjut, Valerie, terkait dengan meninggalnya begitu. Namun memang di usia 91 tahun ini memang Tri juga masih aktif dalam acara-acara kenegaraan begitu. Emang beberapa acara juga tampak dihadiri, di mana saat 17 Agustus juga saat di istana juga Wakil Presiden ke-6 Trisno juga hadir, dan beberapa acara kenegaraan Wapres ke-6 ini meskipun di usia yang lanjut ini juga tetap semangat untuk hadir untuk mengabdikan jiwa dan raganya kepada Indonesia begitu, Valerie. Ya, Bobi, bagaimana pemerintah menanggapi wafatnya Wakil Presiden ke-6? Apakah sudah ada pernyataan-pernyataan resmi yang diberikan? Karena tadi Anda menyatakan ya sudah ada Menhan, Menko Polkam yang sudah tiba di lokasi. Sudahkah mereka memberikan pernyataan resmi terkait dengan wafatnya Wakil Presiden ke-6 ini? Ya, Valerie dan juga pemirsa, memang untuk informasi secara resmi dari pemerintah memang saat ini belum ada. Saat ini baru ada pesan singkat melalui WhatsApp, yaitu dari Mensesnek Prasetyo Hadi yang menyampaikan kedukacitaannya terhadap meninggalnya Wapres ke-6 Tri Sutrisno pada hari ini. Dan untuk terkait dengan pernyataan dari Menko Polkam atau Menhan yang tadi sudah hadir juga kami masih belum mendapatkan, karena memang Pak Menhan dan Menko Polkam ini datang lebih awal sebelum kedatangan dari para jurnalis di RSPAD ini, sehingga saat ini memang kami belum bisa mendapatkan konfirmasi lebih lanjut dari pejabat pemerintah yang hadir di RSPAD ini begitu. Memang saat ini pihak pemerintah yaitu dari Menko Polkam juga masih berada di ruang kaca yang terlihat di layar kaca Anda, yaitu di ruang kaca sebelah kiri, di mana saat ini Menko Polkam bersama dengan jajaran terkait masih berada di dalam ruang RSPAD Gatot Subroto begitu. Begitu, Valerie. Ya, bagaimana dengan keterangan dari pihak keluarga? Saat ini yang sedang ditunjukkan di layar kaca adalah putra dari Tri Sutrisno, Firman Santiabudi. Apakah sudah ada pernyataan yang diberikan kepada awak media? Ya, emang iya, Valerie, emang saat ini untuk kemunculan dari anak Tri Sutrisno itu, yaitu Firman Santiabudi ini, kami belum mendapatkan informasi karena emang Firman ini masih berkoordinasi dengan sejumlah staf dari pegawai BPIP yang menggunakan baju berwarna putih. Ini merupakan dari jajaran BPIP yang tengah berkoordinasi dengan Firman yang dimungkinkan terkait dengan prosesi pemakaman lebih lanjut, bagaimana nantinya apakah akan digelar secara kenegaraan dan bagaimana protokol lebih lanjut terkait dengan pemakaman dari Sutrisno ini juga nantinya masih dikoordinasikan melalui pihak keluarga yang sudah terlihat dalam kata Anda ini, yaitu dari Firman Santiabudi yang merupakan perwira di kepolisian begitu, dan saat ini masih juga berkoordinasi dengan pejabat BPIP. Dan berdasarkan informasi yang kami terima juga memang selain ada Menko Polkam, Menhan, juga ada beberapa pejabat TNI yang dimungkinkan hadir juga di RSPAD, yaitu Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang dimungkinkan juga hadir di RSPAD ini. Kita masih menantikan kehadiran dari Panglima TNI yang juga akan hadir di RSPAD Gatot Subroto begitu. Demikian, Valerie. Ya, Bobi, kapan rencananya jenazah dari Tri Sutrisno akan dibawa dari RSPAD menuju ke rumah duka di Jalan Purwakarta, Menteng, Jakarta Pusat? Ya, memang untuk lebih lanjut kita masih mendalami informasi kepastian diberangkatkannya jenazah dari Tri Sutrisno ini yang akan diberangkatkan ke rumah duka Jalan Purwakarta nomor 6. Dan saat ini kami masih mendapatkan informasi terbaru bahwa dari pihak RSPAD akan melakukan sesi doorstop, dan saat ini Kepala Dokter Kepresidenan yang akan menyampaikan secara lebih lanjut, yang akan menyampaikan terkait dengan penyebab meninggalnya Wapres ke-6 Tri Sutrisno, dan saat ini sudah mulai terlihat dari kaca Anda.
Pak izin. Berduka cita Pak, silakan Pak. Pihak keluarga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ayah kami, kakek kami, buyut kami tercinta Bapak Trisutrisno. Mas ini Bapak udah gak ada. Iya. Ke dalam aja ada ibu dalam. Ke dalam Pak. Saya perlu obat tadi. Kami atas nama keluarga di sini ada kami, ada Pak Rumkit dan dari tim dokter kepresidenan. Pertama mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, atas segala perhatian dan doanya. Mohon agar orang tua kami dimaafkan apabila ada kesalahan-kesalahan. Insya Allah setelah tadi dimandikan dan dikafankan, beliau akan dibawa ke kediaman di Jalan Purwakarta nomor 6 untuk segera nanti dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, di mana sebelumnya akan dibawa ke Masjid Sunda Kelapa ba'da zuhur, baru berangkat dari masjid. Yang perlu kami sampaikan yang sangat penting adalah bahwa kami dari keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim dokter Pak Rumkit, yang memang Bapak sudah usia 90, jadi bolak-balik pasti direpotin sama kami rumah sakit. Alhamdulillah segalanya Bapak mendapat perhatian sangat luar biasa. Telah diusahakan semaksimal mungkin apa yang bisa dijalankan, tapi memang Allah sudah berkehendak lain. Karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat semuanya, juga tim Pas Pampres yang tidak lupa, semua tim di rumah sakit ini yang dengan sabar selalu mendampingi Bapak. Mohon sekali lagi dimaafkan apabila Bapak ada kesalahan-kesalahan. Mungkin dari kami sekian Dok, mungkin ada yang mau disampaikan? Ada? Terima kasih Mas. Mungkin habis setelah ini dibawa ke kediaman. Mas. Kalau boleh tahu penyakit yang diderita almarhum sebelum meninggal apa ini Pak izin? Bapak sih memang karena sudah usia, semuanya kan menurun, umur segitu nggak ada yang spesial sakit khususnya, karena memang udah usia ya Dok ya, menurun dari kemampuan nafasnya atau semacamnya. Pertama pasti selera makan turun seperti orang normal lah, jadi nggak ada yang penyakit yang luar biasa insya Allah ya Dok. Memang nafsu turun, susah makan, pasti susah minum, dehidrasi, bawa ke rumah sakit. Biasanya selalu begitu kan, bolak-balik. Nah, sampai di sini diusahakan segala macam-macam, ya mungkin udah waktunya. Udah itu. Alhamdulillah Bapak tidak menderita sakit yang terlalu lama dan yang yang lain-lainnya. Gitu. Memang sudah usia. Jadi mohon doanya, saya juga kami dari keluarga memohon doanya semoga Bapak segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah, terutama sekarang dalam bulan puasa, terus dimaafkan segala kesalahannya mungkin dari kami gitu Mas. Apa? Dirawatnya sejak kapan? 16 Februari. Iya. Dia kondisinya menurunnya sejak 16 Februari gitu. Jadi cuman tiba-tiba selera makan turun, bawa ke sini naik turun lah, dikasih obat, kasih makan, terus tadi pagi kami dikabari semuanya ngedrop. Tapi semua tim dari rumah sakit sudah memberikan terbaik dan
kami sangat terima kasih buat itu. Kalau dari keluarga sendiri ada tanda-tanda nggak sih Pak sebelum Bapak pulang? Nggak ada ya, ya kalau Bapak seringnya bercanda begitu, kalau cerita banyak lah, tapi artinya kita selalu melihatnya itu sebagai ya orang tua ya. Itu kalau tanda-tanda gimana, cuman kalau ngomong nanti Bapak kalau mau meninggal pengen di rumah aja gitu, cita-citanya kan begitu gitu ya. Tapi kita sebagai manusia kalau sakit ya dibawa ke rumah sakit ya, insya Allah nanti habis ini dibawa pulang ke rumah. Nggak ada yang istimewa, tapi ya terakhir seneng kumpul, nanti ngunjungin anak cucunya di Bandung, di apa gitu. Jadi nggak ada yang terlalu ini. Oh ya, kalau Bapak emang selalu bilang bahwa saya kalau kan selama ini kita tahu Bapak selalu berjuang untuk masalah undang-undang, selalu berjuang masalah untuk ya aktif di BPIP dan macam. Selalu beliau bilang bahwa saya selalu akan berjuang sampai saya meninggal. Ya insya Allah itu terpenuhi Mas. Sampai sebelum sakit beliau masih sangat aktif. Karena itu pesan kepada anaknya banyak. Kebetulan sebelum ini kan Bapak ulang tahun 90 tahun di November tahun lalu, itu sempat ada peluncuran buku cara Bapak mendidik kami dan nasihat-nasihat Bapak kepada kami apa aja, baik buat kami pribadi atau kepada nasihat kepada kami untuk apa yang mesti kami lakukan kepada negara. Itu aja. Habis ini persiapan mesti berangkat Mas ke Purwakarta. Ya. Iya. Siapa aja Mas? Bantu banyak dari keluarga dan dari TNI ya. Terima kasih Mas ya, kami masih siap-siap. Terima kasih. Iya pemirsa, tadi adalah wawancara atau pernyataan dari pihak keluarga yang diwakilkan oleh Taufik Dwi Cahyono yang merupakan anak dari Wapres ke-6 Trisno yang menyampaikan terkait dengan berita duka bahwa meninggalnya Wapres ke-6 Trisno ini dikarenakan memang usia yang sudah lanjut, di mana usia 90 tahun, dan untuk penyebab kematiannya emang adanya penurunan dari sistem pernapasan begitu, dan memang sudah dirawat dari sejak tanggal 16 Februari 2026 dan memang sudah 2 minggu dirawat dan bahkan sudah masuk sempat ke ruang ICU. Dan terkait dengan penyakit ini juga sudah dipantau juga oleh pihak keluarga. Bahkan pihak keluarga juga tidak menyangka bahwa Trisno akan meninggal pada pagi hari ini, karena memang di usia yang selanjut ini Trisno masih aktif berkegiatan, bahkan menjadi wakil ketua Dewan Pengarah BPIP, dan bahkan selama dirawat sejak 16 Februari ini memang kondisinya awalnya itu memang masih fit gitu, namun menjelang beberapa hari kemudian adanya penurunan sistem saraf hingga Wapres ke-6 ini tidak mau makan dan minum, sehingga perlu dibawa ke ruang lebih intensif, yaitu ruang ICU begitu, untuk menjalani perawatan intensif. Dan hingga pada hari ini Senin 2 Maret 2026 Wapres ke-6 Trisno tutup usia di usia 91 tahun begitu. Nah saat ini jenazah dari Wapres ke-6 Trisno sudah dibawa dan sudah diserahkan dari pihak RSPAD kepada pihak keluarga, dan tadi sudah dibawa atau sudah masuk ke dalam mobil jenazah berwarna putih yang merupakan mobil dari milik Garnisun TNI yang saat ini akan membawa jenazah ke rumah duka di Jalan Purwakarta nomor 6 Menteng Jakarta Pusat. Dan tadi pihak keluarga menyampaikan nantinya jenazah akan sudah dimandikan dan sudah dikafankan, dan nantinya akan disolatkan di Masjid Sunda Kelapa. Memang lokasi masjid ini tidak jauh dari lokasi kediaman Trisno di Jalan Purwakarta nomor 6. Dan nantinya pada zuhur akan dimakamkan secara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.
Begitu, dan saat ini terlihat dari kaca Anda bahwa mobil jenazah yang membawa jenazah Wapres ke-6 Tri Sutrisno sudah mulai beranjak meninggalkan RSPAD Gatot Subroto dan saat ini tengah menuju ke Jalan Purwakarta nomor 6 yang merupakan rumah duka dari Wapres ke-6 Tri Sutrisno. Begitu. Dan Taufik juga menyampaikan tadi dan pihak keluarga menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan dari almarhum dan meminta doa agar agar Wapres 6 ini mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan memang momentum meninggalnya Trisno ini bersamaan dengan di bulan Ramadan, sehingga ia meyakini bahwa banyak momentum-momentum kebaikan yang dikenang oleh masyarakat ataupun dari pihak anak-anak dari dari Wapres ke-6 Trisno begitu. Dan saat ini sudah meninggalkan area RSPAD diikuti dengan sejumlah rombongan dari TNI, ada juga dari polisi militer TNI yang juga sudah meninggalkan lokasi RSPAD Gatot Subroto begitu. Ya, Valerie. Baik, Bobi, bisa Anda jelaskan bagaimana rencana proses pemakaman akan dilangsungkan? Ya, nantinya jenazah dari Wapres 6 Trisno akan sudah dibawa saat ini menuju ke rumah duka Jalan Purwakarta nomor 6 Menteng Jakarta Pusat. Kemudian akan disolatkan di Masjid Sunda Kelapa. Dan nantinya setelah disolatkan akan dimakamkan atau ba'da zuhur akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan. Kami masih mendalami terkait dengan inspektur upacara yang nantinya akan memimpin jalannya proses pemakaman ini. Namun memang berdasarkan informasi terakhir yang kami terima, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berencana akan hadir ke rumah duka pada siang hari ini. Dan kami terkait dengan kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto, kami juga masih mendalami terkait kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto, apakah akan hadir dan pukul berapa akan hadir ke rumah duka begitu. Dan saat ini untuk kami sampaikan kembali lebih lanjut bahwa jenazah dari Wapres ke-6 sudah beranjak dan sudah menuju ke rumah duka di Jalan Purwakarta nomor 6 Menteng Jakarta Pusat. Dan tadi jika kami mendalami atau mereview kembali terkait dengan pernyataan dari anak Wapres ke-6 Tri Sutrisno yaitu Taufik Dwi Cahyono menyampaikan bahwa almarhum ini sudah menjalani perawatan sejak 16 Februari 2026, artinya sudah 2 minggu sudah menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto. Ini memang sudah beberapa kali masuk keluar rumah sakit dan memang hingga akhir hayatnya ini terus mengabdikan jiwa dan raganya untuk Indonesia. Dan memang Wapres ini, Tri ini selain menjadi Wapres ke-6 juga menjadi Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP begitu. Dan banyak pesan-pesan yang sudah diajarkan terkait dengan pesan-pesan kepada anak-anaknya, bagaimana cara mengasuh. Dan tadi Taufik menyampaikan pada ulang tahunnya kemarin pada bulan November, pihaknya sudah meluncurkan buku yang merangkum bagaimana biografi Tri Sutrisno terkait dengan pesan-pesan juga sudah dirangkum dalam buku biografi tersebut. Dan saat ini memang pihak keluarga sudah beranjak dan sudah menuju ke rumah duka di Jalan Purwakarta nomor 6 Menteng Jakarta Pusat begitu. Begitu, Valerie. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Kautsar Prabowo atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, breaking news Metro TV akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.